Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pembuatan simulasi pembangkit listrik. Nah, kelompok kami memilih pembangkit listrik tenaga surya. Untuk proses kerja dari PLTS itu sendiri, yakni dia memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energinya. Nah, untuk alat utamanya yakni ada panel surya. Nah, panel suryanya ini yang akan berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, untuk aplikasi simulasi pembangkit listrik tenaga surya yang kami buat ini itu menggunakan software Android Studio. Jadi aplikasi ini itu bisa dijalankan di PC maupun di HP Android. Nah, untuk halaman utama dari pembangkit listrik dari aplikasi ini itu terdapat 3 menu pilihan. Yang pertama yakni button untuk memulai simulasi. Nah, yang kedua itu button tentang. Nah, yang terakhir itu button keluar atau exit dari aplikasi ini. Nah, untuk button tentang itu berisikan nama anggota kelompok kami, di mana yang pertama itu ada Rifananda Adinugraha, NIM 2017-31246. Yang kedua ada Mario Freddy, NIM 2017-31275. Yang ketiga ada Leli Melia Widiananda, NIM 2017-31321. Nah, yang terakhir Nurfika Ramadhani, NIM 2017-31357. Nah, langsung saja kita mulai untuk simulasinya. Di simulasi pembangkit listrik tenaga surya yang kami buat ini, itu terdapat 2 proses. Nah, untuk proses pertama itu akan menghasilkan besaran listrik yang dihasilkan dari panel suryanya. Untuk inputannya itu ada 2. Yang pertama itu jumlah solar panel dan juga jumlah perkiraan jam matahari. Nah, solar panel ini yang akan berfungsi menangkap sinar matahari. Nah, setelah itu bakal diproses di panel suryanya dan menghasilkan energi listrik. Di sini untuk jumlah inputan solar panel itu, misal kita masukkan ada 10 solar panel yang digunakan. Nah, untuk jumlah perkiraan jam matahari itu kita buat maksimal 5. Di sini maksudnya maksimal 5 jam. Karena PLTS itu dia hanya bisa berfungsi di siang hari dengan maksimal waktunya itu selama 5 jam. Nah, makanya di sini kita buatnya itu ada maksimal untuk jumlah jam mataharinya. Nah, di sini kita perkirakan mataharinya itu selama 5 jam. Jadi maksimalnya di sini ada 5 jam. Jadi yang kita inputkan itu ada 10 solar panel pada panel suryanya, di mana panel suryanya itu bekerja selama 5 jam. Setelah itu kita pilih hitung perkiraan perolehan. Nah, hasil dari outputnya itu akan menghasilkan total listrik yang didapatkan adalah 600 volt. Nah, 600 volt ini merupakan hasil dari inputan dengan 10 solar panel dengan jam kerjanya itu selama 5 jam. Jadi dengan hitungan satu solar panel itu bisa menghasilkan 120 volt dengan waktu panel suryanya itu bekerja selama 5 jam. Nah, itu untuk proses yang pertama. Jadi proses pertama itu kita sudah mendapatkan listrik yang dihasilkan dari PLTS-nya itu sebesar 600 volt. Nah, untuk proses yang kedua itu kita menghitung berapa lama perabotan
rumah tangga itu bisa digunakan dengan listrik yang dihasilkan itu sebesar 600 volt dari pembangkit listrik tenaga surya. Nah, untuk inputannya itu ada dua. Yang pertama itu untuk jenis peralatan rumah tangganya. Nah, yang kedua itu ada konsumsi daya. Nah, konsumsi daya di sini itu bisa dikatakan berapa daya yang dibutuhkan setiap perabotan rumah tangganya. Di sini kita asumsikannya itu selama 24 jam atau 1 hari karena pembangkit listrik karena di sini di jam mataharinya itu kita buatnya itu dalam 1 hari. Jadi dalam 1 hari itu PLTS itu bisa berfungsi maksimal selama 5 jam. Nah, di sini kita masukkan untuk jenis peralatan rumah tangga yang pertama, itu ada TV. Nah, konsumsi dayanya itu sebesar 10 watt. Yang kedua ada kipas angin. Konsumsi dayanya itu ada 9 watt. Dan yang terakhir itu ada AC dengan konsumsi daya 12 watt. Nah, setelah jenis peralatan rumah tangga yang sudah diinputkan beserta dengan konsumsi dayanya, maka selanjutnya di sini kita hitung penggunaan listriknya. Nah, di sini terlihat outputnya itu bakal menampilkan berapa lama perabotan rumah tangga itu bisa digunakan sesuai dengan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga surya. Nah, di sini bisa dilihat untuk TV itu dia bisa digunakan selama 20 jam. Untuk kipas angin itu bisa digunakan selama 22 jam. Dan untuk AC itu bisa digunakan selama 16 jam. Jadi, perhitungannya itu listrik yang dihasilkan itu ada 600 volt. Jadi 600 volt ini itu dibagi 3 karena ada 3 jenis peralatan rumah tangga yang kita masukkan. Jadi setiap peralatan rumah tangganya itu mendapatkan jatah 200 volt. Nah, setelah itu jumlah volt dari jenis peralatan rumah tangganya itu bakal dibagi dengan konsumsi dayanya. Jadi hasil baginya itu akan menghasilkan berapa lama peralatan tersebut bisa digunakan. Nah, yang pertama itu untuk TV. Jadi TV tadi itu mendapat bagian 200 volt. Jadi 200 itu dibagi dengan konsumsi dayanya ada 10 watt. Nah, dia bakalan menghasilkan 20. Nah, 20 ini merupakan waktu untuk perabot rumah tangga itu bisa digunakan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam sesuai dengan proses sebelumnya. Dan untuk kipas angin dengan ketersediaan 200 volt itu dibagi dengan konsumsi dayanya 9 watt, maka menghasilkan 22 jam di mana kipas angin itu bisa digunakan selama 22 jam. Nah, begitu juga dengan kipas angin, dengan AC. Dengan ketersediaan 200 volt itu dibagi dengan konsumsi dayanya itu ada 12 watt, maka menghasilkan 16. Nah, 16 ini merupakan waktu si AC ini bisa digunakan. Nah, mungkin untuk simulasi yang kami buat itu seperti ini. Jadi ada 2 proses. Proses yang pertama itu untuk menghitung besaran listrik yang bisa dihasilkan dari PLTS tersebut. Terus yang kedua itu untuk menghitung berapa lama setiap perabotan rumah tangga itu bisa digunakan sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.